Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلوات الله وسلام ربي عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الكرام الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اشرح بالعلم صدورنا ونور قلوبنا وصحي جسادنا إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين والmuslimat, ikhwani wa akhwati fillah, bersyukur kita kepada Allah Jalla wa Ala atas limpahan nikmat karunia yang tiada henti-hentinya Allah berikan kepada kita. Kita masih diberikan kesempatan untuk menghambakan diri kepadanya, dan ini merupakan nikmat yang sangat besar yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berusahalah kita menjadi hamba-hamba yang istiqamah, kuat di atas ketaatan kepadanya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu, beribadalah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Karena tujuan Allah Jalla wa Ala menciptakan kita dan menghadirkan kita ke muka bumi ini ila ajlil ubudiyah, dengan tujuan beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Salawat dan salam tercurahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tercurahkan salawat dan salam untuk keluarga Nabi, seluruh para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita masih di dalam bab berlemah lembut kepada orang-orang yang diperintahkan oleh syariat secara khusus. Ya, terakhir hadis kita baca yaitu tentang orang yang membantu seorang wanita yang ditinggalkan oleh suaminya, baik suaminya meninggal atau dia diceraikan oleh suaminya, di mana mereka hidup dalam keadaan penuh kesulitan. Mungkin sebagian mereka memiliki anak-anak yang bisa jadi itu tidak diberikan nafkah oleh suaminya. Ya, ketika suaminya meninggal, otomatis tidak ada lagi orang yang bisa memberikan kepadanya nafkah, tidak ada lagi orang yang memberikan kepadanya nafkah. Atau ketika dia diceraikan oleh suaminya, dan suaminya ini orang yang tidak memiliki tanggung jawab, dan ini tidak sedikit, di mana para suami ketika itu tidak memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Ya, kendati pun wanita yang dia ceraikan itu sudah tidak menjadi istri dia lagi, putus dengan terjadinya sebuah perceraian, tapi sesungguhnya itu adalah anak dia. Sampai anak itu besar, ya, sampai anak itu tumbuh dewasa,
maka sebenarnya nafkah mesti tetap diberikan oleh seorang suami. Tapi tidak sedikit seorang suami yang telah menceraikan istrinya, ya, dia tidak memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Ini bentuk daripada kezaliman, sesuatu yang tidak baik. Maka siapa yang bisa membantu wanita ini melapangkan jalan-jalannya, dan ini kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita, apa yang bisa kita lakukan, maka kita lakukan. Tidak bisa kita memberikan bantuan dengan bantuan yang melimpah. Apa yang sanggup kita berikan? Contoh-contoh yang telah kita sebutkan di pertemuan yang telah berlalu, mungkin hanya dengan membawa anaknya pergi ke sekolah, ini telah melapangkan jalan dia. Atau memperbaiki, ya, rumahnya yang mungkin tidak layak ditempati. Ini bentuk daripada as-sa'i 'alal armalati. Di dalamnya terdapat kebaikan-kebaikan, keutamaan-keutamaan yang ini banyak tidak diketahui atau dilalaikan oleh sebagian kaum muslimin. Ya, jadi membantu anak yatim insyaallah ini banyak. Ya, bahkan setiap ingin Idul Fitri, bahkan ini merupakan kegiatan sosial tahunan. Ini biasa dilakukan di dalam satu masyarakat, yaitu menyantuni anak yatim, ya, peduli terhadap anak yatim. Ketika Ramadan biasa masyarakat, ya, lebih kencang infaknya untuk membantu anak yatim, ya. Jadi begitu mereka berhari raya, mereka juga memakai pakaian baru seperti anak-anak yang lain, ya, kebutuhan-kebutuhan mereka dicukupkan. Tetapi ketahuilah al-armalah, wanita-wanita yang ditinggalkan oleh suaminya, juga salah satu yang diberikan dorongan oleh syariat, yang diberikan anjuran oleh syariat untuk melapangkan jalan-jalan mereka. Nah, ini dia hadis berikutnya. Wa anhu 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam 266 qal syarrut ta'am ta'amul walimah yamna'uha man ya'tiha wa yud'a yumna'uha man ya'tiha wa yud'a ilaiha man ya'baha wa man lam yujib ad-da'wata faqad asallaha wa rasulahu. Wa fi riwayatin fi sahihaini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu min qawli bi'sat ta'am ta'amul walimah yud'a ilaiha al-aghniya wa yutrakul fuqara. Masih dari sahabat yang sama, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, beliau mengatakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, syarrut ta'am ta'amul walimah. Seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah. Walimah yang seperti apa? Sebenarnya ma'asyiral muslimin, ya, walimah ini bentuk daripada kebaikan. Maka diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Abdurrahman bin Auf, ya, diberitahukan oleh Abdurrahman bin Auf kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dirinya menikah. Nabi mengatakan kepadanya, "Aulim walau bisyatin." Ya, di dalam satu riwayat disebutkan, dan ini ada di dalam kitab-kitab sejarah. Ya, di antaranya di dalam kitab Suwar min Hayatis Sahabah. Ketika Nabi mengetahui Abdurrahman ibn Auf menikah, setelah Abdurrahman ibn Auf berdagang kecil-kecilan, ya, yang akhirnya dia menjadi seorang yang sangat kaya raya. Harta daripada Abdurrahman ibn Auf itu, harta warisannya, padahal dia memiliki wasiat yang sangat banyak sekali. Bahkan sebelum dia meninggal, dia telah membagikan hartanya kepada banyak sahabat, melapangkan jalan-jalan ummahatul mukminin, membagi hartanya kepada banyak sahabat, belum lagi wasiatnya. Kemudian harta warisannya pun itu tidak habis dibagi-bagi oleh ahli warisnya, ya, sampai disebutkan dalam kitab sejarah itu,
sulit bagi mereka menghabiskan harta warisan untuk dibagi. Emas yang begitu besar sampai letih mereka mengkampak emas itu untuk dibagi kepada ahli warisnya. Begitu harta banyak ditinggalkan oleh Abdurrahman ibn Auf, keberkahan atas doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Abdurrahman ketika dia ditawarkan seorang wanita oleh salah seorang yang dia dipersaudarakan oleh Nabi dari kalangan Ansar, karena Abdurrahman ibn Auf dari kalangan Muhajirin, begitu sampai di kota Madinah dipersaudarakanlah dia dengan salah seorang orang di kota Madinah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya saudara ini menawarkan kepada Abdurrahman untuk menikah. Ya, dia tidak mau. Kemudian ditawarkan kebun, dia tidak mau. Artinya apa? Dia ingin membuka usaha dari awal kecil-kecilan. Akhirnya apa? Dia mengatakan kepada saudaranya, walakin dullani ala suq. Saya tidak ingin menikah, ya, dan saya tidak ingin mengambil kebunmu, tetapi tunjukkan kepadaku di mana pasar. Ditunjukkan oleh saudaranya. Berawal dari situlah dia membuka usaha kecil-kecilan, mengambil minyak samin dari pedagang besar, kemudian dia bawa ke tengah pasar, dia jual. Habis dia ambil, dia bawa ke tengah pasar, dia jual. Setiap hari dia lakukan sampai telah terkumpul uang dan itu cukup untuk menikah. Bagaimana mulianya perbuatan yang dilakukan oleh Abdurrahman ibn Auf. Mulia perbuatan yang dilakukan oleh Abdurrahman ibn Auf. Padahal bisa dia mendapatkan seorang wanita karena ditawarkan oleh sahabatnya ini, bahkan istrinya, karena dia memiliki istri dua. Jika seandainya engkau mau, saya ceraikan istriku satu, silakan aku ambil dan menikah dengan dia. Tapi tidak mau. Diberikan kebun, dia tidak mau. Berusaha dari bawah. Begitu usaha yang begitu mulia ini, perdagangan ini, ya, berkah. Dengan catatan di dalamnya penuh dengan kejujuran, tidak ada penipuan, tidak ada kecurangan, tetapi kejujuran, transparan yang dia lakukan, pemurah, ya, ini mendapatkan doa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Burika lahuma fi bainihima, kata Nabi. Akan diberkahi jual beli yang mereka lakukan, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu telah terkumpul uang cukup untuk menikah, dan menikah tujuannya untuk menundukkan pandangannya, akhirnya dia menikah. Ya, begitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan Abdurrahman ibn Auf menikah, Nabi mengatakan, apa yang kau berikan mas kawin untuk istrimu, wahai Abdurrahman? Disebutkan Abdurrahman, sedikit dari emas ya Rasulullah. Dan Nabi mengatakan, aulim walau bisyatin, engkau buatlah walimah. Ini perintah, ya. Maka di antara sunnahnya menikah, di antara sunnahnya menikah adalah al-walimah. Tanpa walimah sah pernikahan. Ya, karena walimah bukan bagian daripada rukun, bahkan bukan bagian daripada kewajiban, tetapi bagian daripada sunnah. Dan dia keberkahan di dalamnya, bentuk wujud syukur seorang yang menikah, karena menikah merupakan ibadah yang akan menundukkan pandangannya dan dia bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala. Kemudian dia membuat walimah. Nabi merintahkan, aulim walau bisyatin, kau buat walimah wahai Abdurrahman ibn Auf, walaupun engkau hanya menyembelih 1 ekor kambing saja. Ini ada walimah. Ya, 1 ekor kambing mungkin hanya keluarga, tetangga, teman-teman dekat. Inti ada walimah. Jadi itu keberkahan di situ. Bentuk wujud syukur seorang muslim, keberkahan ada di sana. Tetapi di dalam hadis ini justru Nabi mengatakan apa? Syarrut ta'am ta'amul walimah, kata Nabi SAW. Seburuk-buruk makanan walimah. Tapi walimah yang seperti apa dulu? Ya, karena pada asalnya walimah ini merupakan kebaikan, ibadah, sunnah di dalam pernikahan, ya, keberkahan yang akan didapatkan oleh seorang muslim. Namun ternyata ada walimah, makanannya itu buruk disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Syarrut ta'am ta'amul walimah. Seperti apa? Walimah seperti apa? Walimah ya yang tidak mengundang orang-orang yang ingin datang ke tempat itu. Man ya'tiha, yamna'uha man ya'tiha, maksudnya adalah tidak mengundang orang-orang miskin. Ya, jadi orang-orang yang ingin datang ke situ, biasanya makanan-makanan walimah ini pasti makanan-makanan yang spesial. Ya, berbagai macam, ada ayamnya, ada dagingnya, ada sayurnya, ya, ada kuenya. Tentu orang-orang yang mungkin jarang mendapatkan demikian, tentu ada rasa ingin di dalam hati mereka untuk datang ke situ. Apalagi walimah itu walimah orang yang mereka kenal. Besar harapan mereka agar mereka diundang, ya, ikut berpartisipasi datang ke tempat walimah itu. Ternyata mereka tidak diundang. Wa yud'a ilaiha man ya'baha. Yang diundang justru orang yang enggan datang. Siapa mereka yang enggan datang? Orang-orang yang sudah biasa memakan makanan walimah itu. Ya, makanan-makanan yang seperti itu. Ada ayamnya, ada dagingnya, ada kuenya. Orang yang sudah biasa memakan makanan yang istimewa. Jadi enggan datang di situ karena sudah biasa memakan makanan yang seperti itu. Namun orang tadi justru mereka inilah yang mereka undang. Sementara orang yang ingin datang, yang ingin mendapatkan makanan tersebut, justru mereka tidak mengundangnya. Ya, jadi makanan yang seperti apa yang buruk yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walimah, ya, yang membeda-bedakan antara orang miskin dan orang kaya. Ingat ma'asyiral muslimin, ya, ada dua dia. Pertama, sama sekali tidak mengundang. Yang diundang hanya orang-orang kaya saja. Ada orang yang seperti itu, ma'asyiral muslimin. Ya, sebagian orang seperti itu. Istilahnya mereka mengharapkan juga imbalan dari orang yang mereka undang. Karena acara yang mereka buat itu sudah besar-besaran, ya. Kemudian mereka ini mengharapkan juga imbalan. Jadi kalau yang diundang itu orang-orang kaya, mungkin orang kaya ini membawa kado, membawa harta, dan itu banyak, ya, sehingga mereka mendapatkan harta dari situ. Mungkin ada yang berharap seperti itu. Yang mereka undang akhirnya orang-orang kaya, orang-orang yang berduit, yang berharta. Sementara orang miskin, mereka tidak mengundangnya. Kemudian yang kedua, ini yang pertama tetap tidak, ini yang pertama tidak bagus. Itulah disebutkan oleh Nabi syarrut ta'am, itu seburuk-buruk makanan. Kemudian yang kedua, ya, sesuatu yang tidak baik juga, ya, tetap diundang. Orang-orang kaya diundang, orang-orang yang miskin diundang, namun dipisah tempat makannya. Ini juga tidak baik, dan ini bentuk etika yang tidak baik, dan ini, ya, apa namanya, bentuk daripada sesuatu yang tidak baik, perlakuan yang tidak baik yang dilemparkan kepada mereka orang-orang miskin. Jadi yang pertama, inilah yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang kaya diundang, orang miskin tidak diundang. Padahal, ya, perintah di dalam bab ini untuk berlemah lembut. Di antara lemah lembut menyamakan semuanya, tidak bisa-bisahkan. Yang ini diundang, ini juga diundang. Dan ini bentuk daripada kasih sayang kepada orang-orang al-masakin wal fuqara yang mesti dilimpahkan kepada mereka. Namun ternyata mereka tidak diundang, sementara orang-orang kaya diundang. Yang kedua, diundang kedua-duanya, tapi dipisahkan, baik tempat makannya atau makanannya. Ini juga etika yang tercela. Itu tidak baik. Ya, begitu. Ya, partner-partner bisnisnya tempatnya dikhususkan. Mungkin ada AC-nya, menunya juga dikhususkan. Nah, begitu orang biasa-biasa selain orang-orang kaya, mereka tempatkan lagi tempat yang khusus, makanannya juga dibedakan. Ini tidak boleh, ma'asyiral muslimin. Ya, ini akhlak yang tidak baik, etika yang tidak mulia,
yang mesti dijauhkan oleh setiap muslim dari perbuatan seperti ini. Ya, apa kiranya perasaan orang yang datang ketika itu ternyata tempatnya dipisahkan atau makanannya dibeda-bedakan. Apalagi andaikan terlanjur masuk ke situ disuruh keluar. Ini bentuk daripada adhiyah lil muslim, ya, menyakiti hati sesama muslim. Ini tidak boleh. Makanya Nabi mengatakan apa? Syarrut ta'am ta'amul walimah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man lam yujib ad-da'wata faqad asallaha wa rasulah. Orang-orang yang tidak memenuhi undangan, dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, hukum memenuhi undangan wajib. Ya, karena Nabi mengatakan di dalam sebuah hadis dengan kata perintah, fal yujib, kata Nabi, hendaklah dia memenuhi undangan tersebut kecuali dia memiliki uzur. Kecuali dia memiliki uzur. Makanya dalam hadis ini Nabi mengatakan, wa man lam yujibid da'wata, barang siapa yang tidak menjawab dakwah, undangan dari seseorang, maka dia telah melakukan maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Dan ingat ma'asyarul ikhwah, ketika kita diundang, ya, oleh seseorang, oleh saudara kita, bentuk daripada idkhalus surur, memasukkan kegembiraan ke dalam hati orang yang mengundang, saudara kita yang mengundang tadi, kita datang, kita penuhi undangannya. Bahkan kendati pun dia dalam keadaan berpuasa, dia tetap dianjurkan, didorong untuk menjawab undangan itu, memenuhi undangan itu dalam keadaan berpuasa loh. Dia tetap didorong untuk menjawab undangan itu sampai di situ. Lihat keadaan. Jika ternyata tuan rumah yang mengundang dia sangat senang, begitu bahagia dia, andaikan saudara yang diundang ini ikut mencicipi makanan yang telah dihidang di situ, silahkan batalkan puasanya. Jika seandainya puasa yang dia lakukan itu adalah puasa sunnah, ya, silahkan batalkan puasanya. Sampai seperti itu ma'asyiral muslimin, diizinkan, diperkenankan dia untuk membatalkan puasanya. Demi apa? Untuk memuliakan, memasukkan kegembiraan ke dalam hati-hati saudaranya, ya. Atau jika seandainya mungkin dimaklumi oleh pemilik rumah, oleh orang yang mengundang, bahwa teman yang diundang ini puasa, ya, anak tahu antum puasa, tapi insya Allah dengan kedatangan antum ke sini, kendati pun antum tidak makan, ini sudah cukup membahagiakan saya. Mungkin sudah dia bicarakan seperti itu, dan ini pun berat membatalkan puasanya, maka tidak masalah, ya, cukup dengan doa yang dia berikan kepada orang yang mengundangnya itu. Jadi sampai seperti itu pun dipelihara hubungan sama manusia oleh syariat ini. Ini bentuk daripada, ya, kasih sayang, kelembutan, saling perhatian kepada sesama. Intinya menjawab undangan wajib. Jadi puasa tidak ada alasan. Saya berpuasa kemudian tidak datang, tetap datang. Sampai di situ lihat keadaan. Suka dan senang sekali dia untuk kita makan, bahkan dia paksa, makanlah. Silahkan batalkan puasa kita, tidak ada masalah, ya. Tapi jika seandainya tuan rumah ternyata dia sudah pengertian duluan, dia katakan, ya, anak tahu antum berpuasa, mungkin berat hati antum membatalkan puasa antum, tidak masalah. Cukup dengan antum datang ke sini, anak sudah sangat bahagia sekali. Ya, terima kasih atas kedatangan antum. Tak masalah, kita tidak membatalkannya. Cukup wada'alahu, silahkan doakan dia. Maka seperti itu. Di dalam riwayat yang lain disebut dengan bi'sat ta'am ta'amul walimah. Sama, bi'sat artinya syarrun, sama saja. Hadis berikutnya, wa an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ala jariyataini hatta tablugha jaa yaumal qiyamati ana wa huwa kahataini wa dhamma asabi'ahu, rawahu Muslim.
jariyatain bintain. Dari Anas radhiyallahu anhu. Anas salah seorang sahabat dan dia termasuk sahabat sigar sahabat, sahabat-sahabat yang junior. Dan ketika Nabi meninggal pun, ketika Nabi wafat pun, Anas masih muda, masih belasan tahun. Jadi sahabat-sahabat yang junior, dan dia merupakan pembantu Nabi SAW. Ya, ditawarkan oleh ayah tirinya, Anas ini menjadi pembantu Nabi. Jadikan Anas ini sebagai pembantumu ya Rasulullah. Karena Anas ini orangnya pintar, dia akan berkhidmat kepadamu, dia akan membantumu, ya. Jadi apapun kebutuhan Nabi, silahkan ini Anas yang akan membantunya. Jadilah Anas ini pembantu Nabi. Betapa mulianya menjadi pembantu Nabi Muhammad SAW, menjadi pelayan Nabi Muhammad SAW. Mulia, masih kecil Anas itu, ya. Jadi mundu an qadimal Madinah, semenjak Nabi datang ke Madinah, ila an tufiya Rasulullah SAW, sampai Nabi itu wafat, Anas ini menjadi pembantunya. Khadaman nabiyya fi safarin wa fi hadarin, menjadi pembantu Nabi ketika Nabi berdiam di kota Madinah atau ketika Nabi keluar melakukan perjalanan di luar kota Madinah. Anas ikut menjadi pembantu Nabi sampai Nabi wafat. Ya, makanya di antara hadis-hadis yang berbicara tentang akhlak Nabi, kelembutan Nabi, keramahan Nabi SAW, kasih sayang Nabi SAW, itu yang mencitrakan adalah Anas. Ya, bagaimana Nabi betapa lembutnya. Tidak pernah Nabi itu mengucapkan kenapa. Bayangkan itu ma'asyiral ikhwah. Padahal sah-sah saja. Ya. Tetapi Nabi, kesempurnaan akhlak dia, keunggulan, kemuliaan akhlak dia, Nabi tidak pernah mengatakan kenapa dan kenapa. Kenapa engkau seperti ini wahai Anas? Kenapa engkau tidak melakukan ini wahai Anas? Kenapa engkau lakukan ini wahai Anas? Tidak pernah itu diucapkan oleh Nabi SAW semenjak Anas menjadi pembantu Nabi sampai wafat Nabi SAW. Tidak pernah. Apalagi menghardinya, tentu tidak akan pernah. Ya, bahkan pernah disebutkan oleh Anas dalam sebuah hadis, ya, kalau tidak salah dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, ya, pernah Nabi SAW memerintahkan Anas itu untuk membeli sesuatu. Membeli sesuatu, pergi Anas, dan Anas tidak kunjung-kunjung kembali. Seharusnya sudah kembali. Ya, ditunggu oleh Nabi, ternyata Anas tidak kembali-kembali. Diturun oleh Nabi SAW, diturun oleh Nabi SAW. Begitu Nabi menurut Anas, ya, ternyata Anas sedang bermain dengan teman-temannya karena dia masih kecil. Didapatkan oleh Nabi SAW, Anas itu sedang bermain-main dengan temannya. Padahal perintah dari Nabi SAW menyuruh Anas untuk membeli sesuatu. Ditunggu oleh Nabi, Anas tidak pulang-pulang. Diturun oleh Nabi SAW, ternyata Anas bermain. Ya, bisa jadi di tengah jalan, ya, diajak oleh temannya bermain, akhirnya ikut bermain. Atau dia melihat temannya sedang bermain, dia ikut bermain. Bisa jadi dia lupa atas perintah Nabi SAW. Nabi ketika melihat Anas radhiyallahu anhu, Nabi, ya, tidak mengatakan kepada Anas, kenapa engkau bermain wahai Anas? Nabi tidak mengatakan demikian. Tidakkah engkau mendengarkan perintahku wahai Anas? Nabi tidak mengatakan demikian. Tahukah engkau ini aku siapa wahai Anas? Nabi tidak mengatakan demikian. Padahal sah-sah saja seseorang mengatakan demikian. Tapi kesempurnaan akhlak, kemuliaan, kelembutan, santunnya Nabi SAW terhadap orang lain, dan Anas adalah pembantunya, dan dia masih kecil. Apa yang diucapkan oleh Nabi SAW? Apakah engkau telah pergi, wahai Anas? Apakah engkau telah pergi kepada apa yang aku perintahkanmu atasnya? Au fima makna.
Jadi Nabi justru bertanya kepada dia, sudahkah engkau pergi wahai Anas? Sudahkah engkau pergi? Maksudnya apa? Sudahkah Anas membeli apa yang diperintahkan oleh Nabi? Karena kalau Nabi mengatakan, atau kalau seorang ayah misalnya mengatakan kepada anaknya, kenapa? Ini secara tidak langsung menggiring anak itu belajar untuk mencari alasan-alasan. Kalau anaknya takut misalnya, dia akan berdusta itu. Dia akan berdusta, mencari alasan ke sana ke sini. Tapi ketika Nabi bertanya kepada Anas, dan ini bentuk daripada etika yang sangat luar biasa ya. Ketika Nabi bertanya kepada Anas, apakah engkau telah pergi apa yang perintahkan kau atasnya wahai Anas? Anas mengatakan, al-ana ya Rasulullah, sekarang saya pergi ya Rasulullah. Langsung berangkat Anas. Jadi gak butuh lagi Anas itu mencari alasan. Nabi hanya bertanya, sudah pergikah atau belum? Sekarang saya pergi ya Rasulullah. Ya, ini luar biasa ya kalau kita bercerita tentang akhlak. Ini banyak diceritakan oleh Anas karena Anas adalah pembantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadis ini datang dari Anas radhiyallahu anhu. Dia mengatakan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi berkata, "Man ala jariyataini hatta tablugha jaa yaumal qiyamati ana wa huwa kahataini." Barang siapa yang memelihara ya jariyatain, dua anak perempuan, barang siapa yang memelihara, melimpahkan kasih sayang, sesuatu yang membutuhkan, memperhatikan mereka lah ya, memperhatikan mereka, membimbing, melimpahkan kasih sayang, kelembutan kepada mereka. Dua anak perempuan, ini keutamaan memiliki anak perempuan ya, berbeda sebelum Islam datang. Di masa-masa jahiliyah anak perempuan itu dikubur. Jadi ketika wa idza busyira ahaduhum bil unsa, kata Allah jalla wa ala, dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Ketika mereka diberikan kabar gembira, lahir anak itu kabar gembira. Tetapi orang-orang jahiliyah, begitu kabar gembira ini datang, ternyata perempuan, langsung wajahnya itu menghitam, marah, gak suka terhadap anak perempuan, karena kata mereka perempuan tidak bisa diandalkan, tidak bisa main kuda, tidak bisa main panah, tidak bisa berperang, ya, tidak bisa menghasilkan kekayaan, bisanya hanya menyusahkan laki-laki. Gak suka orang-orang jahiliyah. Tapi Islam justru mengangkat kedudukan wanita, memuliakan kedudukan wanita. Ya, memuliakan kedudukan wanita. Nah, ini salah satu bentuknya dalam hadisnya. Apa kata Nabi? Man ala jariyatain, dua anak perempuan. Keutamaan ini ya. Keutamaan. Jadi di samping orang tua yang memelihara anak perempuan itu mendapatkan keutamaan secara umum, dan dia juga memiliki keutamaan khusus dari apa yang disebutkan oleh Nabi. Ini hadisnya. Bahkan ada beberapa nanti yang di bawah ya, yang semakna kendati pun berbeda lafaznya. Barang siapa yang memelihara dua anak perempuan sampai mereka balik, sampai mereka dewasa. Karena kalau dewasa mereka sudah akan menikah, tanggungannya pindah kepada suaminya. Tapi sebelum mereka menikah, orang tua ya, mencukupkan pakaiannya, makan minumnya, pendidikannya, dan memelihara anak perempuan itu sulit, butuh kesabaran sampai mereka balik. Jaa yaumal qiyamati, akan datang pada hari kiamat, akan datang pada hari kiamat. Ana wa huwa kahataini, saya bersama dia seperti dua jari ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, artinya apa? Derajatnya tinggi, derajatnya mulia. Ya, derajatnya mulia. Ini keutamaan memelihara, memperhatikan anak perempuan. Di samping banyak orang yang menganggap anak perempuan memiliki kelemahan, menyulitkan, tapi justru keberkahan akan didapatkan di dalamnya, ma'asyarul muslimin
Karena di samping dia masuk ke dalam perintah yang umum, ya, orang tua mesti memperhatikan putra-putrinya, dan mereka ada kelebihan khusus sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hak, ya, hak mereka yang mesti ditunaikan oleh orang tua. Hadis berikutnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhalat alayya imra'atun wa ma'aha ibnatan laha tas'al falam tajid indi shay'an ghayra tamratin wahidatin fa'ataituha iyyaha faqasamatha baina ibnatayha wa lam ta'kul minha thumma qamat fa kharajat fa dakhala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam alayna fa akhbartuhu fa qala man ibtuliya min hadhihi al-banati bi shay'in fa ahsana ilayhin kunna lahu sitran minan nar. Muttafaqun alaih. Ini Aisyah menceritakan, ya, Aisyah menceritakan ada seorang wanita, ya, yang butuh bantuan kepada Aisyah radhiyallahu anha warḍaha. Namun Aisyah tidaklah memiliki sesuatu ketika itu kecuali dia hanya memiliki butiran kurma saja. Akhirnya diberikan oleh Aisyah radhiyallahu anha warḍaha. Ya. Akhirnya diberikan oleh Aisyah butiran kurma tadi. Karena memang Nabi itu hidup penuh dengan kesederhanaan. Andaikan Nabi ingin kekayaan diberikan oleh Allah Jalla wa'ala, sebagaimana yang juga sering kita sampaikan, ya, di dalam bahasan-bahasan yang telah berlalu, ya, Nabi bukan seorang yang miskin, bukan seorang yang fakir, tapi hanya Nabi tidak ingin hidup merasakan kemewahan tersebut, harta yang melimpah ruah tersebut. Nabi lebih memilih hidup sederhana. Andaikan Nabi ingin kekayaan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala sawfa yu'ti Rabbu akan memberikan kepadamu, ya, sampai engkau puas, sampai engkau ridha. Asalkan kau ridha wahai Muhammad, akan diberikan kau oleh Rabbmu. Tapi Nabi memilih hidup dengan penuh kesederhanaan di dalam rumah tangga Nabi. Tapi dengan hidup penuh kesederhanaan itu segala-galanya ada di dalam rumah tangga Nabi SAW. Sampai-sampai Nabi mengatakan, baiti jannati, rumah tanggaku adalah surgaku. Keheningan, kesejukan didapatkan oleh Nabi di dalam rumah tangganya, kendati pun itu tidak memiliki harta yang melimpah ruah. Ya, karena hakikatnya kebahagiaan itu bukan dari harta yang dimiliki oleh seseorang, bukan dari pangkat kedudukan yang dimiliki oleh seseorang. Ya, jadi datanglah seorang wanita meminta sesuatu kepada Aisyah, tapi Aisyah tidak memiliki banyak yang bisa dia berikan kepada wanita ini. Ghaira, kata Aisyah, tamratin wahidah, itu pun hanya aku memiliki satu butir kurma. Ya, nanti dalam hadis yang lain butiran. Ini satu butir, nanti ada lagi berapa butir. Fa'ataituha iyyaha, aku memberikan kurma itu kepada dia. Bayangkan ma'asyar ikhwan. Aisyah mengatakan, falam tajid indi syai'an ghaira tamratin wahidah. Dia tidak mendapatkan sesuatu di sisiku kecuali hanya satu butir kurma saja. Satu butir kurma di rumah Aisyah radhiyallahu anha warḍah. Bahkan pernah disebutkan dalam sebuah hadis, berhari-hari bahkan berminggu-minggu rumah Aisyah itu tidak hidup api. Artinya apa? Tidak ada makanan yang dimasak. Lalu apa yang dimakan oleh Aisyah? Aswadaini, ya, kurma dan air. Kurma dimasukkan ke air, kurma jadi makan, airnya diminum. Ini. Namun Nabi mengatakan, baiti jannati, rumah tanggaku adalah surgaku, kata Nabi SAW. Jadi diberikan satu butir kurma itu oleh Aisyah kepada wanita ini. Fa'ataituha iyyaha faqasamatha baina banatayha wa lam ta'kul minha. Apa dilakukan oleh wanita ini yang membawa anaknya dua perempuan, ketika itu dia bawa ke hadapan Aisyah, membutuhkan sesuatu kepada Aisyah. Satu butir kurma yang diberikan oleh Aisyah diambil oleh seorang wanita tadi, dibagi dua lah kurma itu, dan diberikan setengah kepada anak yang satu, setengah kepada anak yang satu. Walam ta'kul minha, seorang ibu tadi pun tidak memakan sedikit pun dari kurma tersebut. Dia tidak membagi tiga kurma itu, tetapi dia mengedepankan kedua anaknya.
Dan pastinya dia tetap dalam keadaan lapar ketika itu. Tapi dia tidak makan demi kebutuhan anaknya, demi makan anaknya, demi menjaga, mengembirakan anaknya. Walam ta'kul minha, dan dia tidak makan dari kurma tersebut. Tsumma qamat fa kharajat, lalu mereka keluar, pergi pulang. Masuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku memberitakan peristiwa itu kepada Nabi. Nabi mengatakan, "Man ibtuliya min hadhil banat bi syai'in," siapa yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dari anak-anak perempuan ini, ya, dia memiliki anak perempuan, hidupnya mungkin sulit, payah, dia fakir, dia miskin, tapi dia tetap berusaha memenuhi kewajiban-kewajiban kepada anak-anaknya. Biarlah dia tidak makan asal anaknya makan. Dia penuh dengan kesabaran, dia lakukan itu. Fa ahsana ilaihinna, dia berbuat kebaikan kepada anak-anak perempuan ini. Judul bab kita adalah berbuat baik kepada anak perempuan di antaranya, berlemah lembut, berbuat baik kepada perempuan. Kunna lahu sitran minan nar. Jadilah anak perempuan ini ya sebagai penghalang dari api neraka. Ini keutamaan yang sangat besar sekali, ma'asyiral muslimin. Keutamaan anak wanita diantaranya adalah sitran minan nar. Anak-anak wanita itu bisa menjadi penghalang orang tuanya masuk ke dalam api neraka jahanam. Tapi kapan itu terjadi? Jika seandainya orang tua betul-betul memperhatikan, melimpahkan kasih sayang, melimpahkan kelembutan, perhatian, penjagaan, ya, dengan penuh kesabaran memelihara mereka, maka anak-anak perempuan ini menjadi penghalang, pembatas antara dirinya dengan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia ma'asyiral muslimin, kajian yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ada 3 hadis lagi dalam bab ini. Setelah itu baru nanti kita masuk ke dalam bab baru, yaitu al-wasiyatu bin nisa, itu memberikan wasiat terhadap wanita. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka wa anna ala abdihi wa rasulih nabiyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.